selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yolanda Chaningya, NIM 2018-017174, kelas 5A01. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Pasar Modal dan Analisis. Berikut saya sajikan data rasio perusahaan subsektor keuangan. Saya memilih 4 perusahaan, yaitu BBCA atau Bank Sentral Asia, yang kedua BBNI atau Bank Negara Indonesia, yang ketiga BBRI atau Bank Rakyat Indonesia, yang keempat BBKP atau Bank Bukopin. Jenis rasionya ROE atau Return on Equity. Semakin besar ROE, maka semakin bagus perusahaannya dalam menghasilkan laba. Yang kedua ini DER, yaitu Debt to Equity Ratio, yaitu semakin kecil DER-nya, maka semakin baik perusahaannya. Yang ketiga yaitu PER atau Price to Earning Ratio. Semakin kecil PER-nya, maka semakin baik perusahaannya. Artinya semakin murah harga saham secara evaluasi PER. Yang keempat PBVR atau Price Book Value Ratio. Semakin kecil PBVR, maka semakin baik perusahaannya. Yang terakhir yaitu Dividend Yield. Semakin besar dividend yield-nya, maka semakin baik perusahaannya. Data yang saya sajikan tersebut dari RTI Bisnis tanggal 27 Oktober 2020. Selanjutnya, saya akan menganalisis ranking dari 2 perusahaan, yaitu BBCA dengan BBRI. Yang pertama dari ROE-nya. Di sini ROE BCA lebih tinggi dari ROE BBRI. Artinya BBCA ranking 1, BBRI ranking 2. Selanjutnya dari DER-nya. DER dari BBCA ini lebih rendah dari BBRI, maka BBCA ranking 1, BBRI ranking 2. Yang ketiga, PER. PER dari BBRI ini lebih rendah daripada BBCA, jadi BBRI ranking 1, BBCA ranking 2. Yang keempat, PBVR-nya. BBRI ini lebih rendah daripada BBCA, jadi BBRI ranking 1, BBCA ranking 2. Yang terakhir, dividend yield-nya. BBRI lebih tinggi dari BBCA, jadi BBRI ranking 1, BBCA ranking 2. Jumlahnya BBCA 8, BBRI 7, jadi lebih rendah BBRI. Maka kita akan menganalisis BBRI. Mengapa memilih BBRI? BBRI ini memiliki performa yang sangat baik dibandingkan para pesaingnya di sektor keuangan seperti yang tertera di tabel perbandingan sebelumnya. BBRI ini memiliki customer base terbesar, network terluas, dan permodalan yang kuat saat ini. BBRI memiliki 9.582 jaringan kantor dan 225.000 jaringan kerja elektronik atau e-channel, serta didukung oleh 482.000 agen billing di seluruh Indonesia. Yang ketiga, penghargaan yang diraih oleh BBRI setiap tahunnya. Seperti di tahun 2020 ini, BBRI meraih 2 penghargaan sekaligus di acara tahunan Triple Accounting Award di Hong Kong, yaitu Best Issue for Sustainable Finance dan Best Sustainable Bond. Dan masih banyak lagi penghargaan yang didapat di tahun ini. BBRI ini bukanlah perusahaan asing di masyarakat Indonesia, karena pasti sebagian besar dari kita juga menggunakan jasa-jasa dari BBRI untuk keperluan menabung, investasi, transfer, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu profil BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam sektor perbankan keuangan. Perusahaan ini beroperasi di bawah nama Bank BRI. Produk-produknya meliputi rekening tabungan, giro, dan deposito. Perusahaan ini menawarkan berbagai pinjaman modal kerja dan pinjaman investasi. Selain perbankan konvensional, perusahaan ini juga menawarkan layanan perbankan syariah melalui anak perusahaannya, yaitu PT Bank BRI Syariah.
BBRI merupakan salah satu bank terbesar yang 56,75% sahamnya saat ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan 43,25%-nya dimiliki oleh publik atau masyarakat. BBRI ini mempunyai 8 anak perusahaan seperti BRI Remittance, PT Asuransi BRI Life, PT Asuransi Beringin Sejahtera Arta Makmur, PT Bank BRI Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, PT BRI Multifinance Indonesia, PT BRI Venture Investama, dan PT Dana Reksa Sekuritas. Selanjutnya perjalanan BBRI dari tahun ke tahun. Lahirnya BRI tahun 1895. Awalnya BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirjaatmadja dengan nama The Purwokerto Hope and Sparbank der Inkleeshouden atau Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priayi Purwokerto. Suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia pribumi. Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran dari BRI. Selanjutnya BRI pasca kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1946. Pada periode setelah kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1946 pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948. Kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara dan baru aktif kembali setelah perjanjian Renville tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Selanjutnya peleburan BRI, BKTN, dan NHM tahun 1960. Melalui Perpu nomor 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan atau BKTN peleburan dari BRI. Bank Tani Nelayan dan Nederlands Maatschappij atau NHM berdasarkan penetapan Presiden nomor 9 tahun 1965 BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Tani dan Nelayan. Setelah berjalan 1 bulan, keluar Perpres nomor 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru tersebut, Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan atau BKTN diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit 2 Bidang Rural. Sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia Unit 2 Bidang Eksim atau Ekspor Impor. Selanjutnya, BRI di masa kini yaitu dari tahun 1992 sampai sekarang. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992, status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, yang masih digunakan sampai dengan saat ini. Pada awal tahun 2019, BRI mengakuisisi salah satu anak usaha Bahana Arta Venture, yaitu Sarana NTT Ventura, dan mengganti namanya menjadi BRI Venture sebagai bagian dari rencana perusahaan untuk masuk ke bisnis modal venture. Pada akhir tahun 2019, BRI mengakuisisi salah satu unit usaha Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI, yaitu Asuransi Beringin Sejahtera Arta Makmur atau lebih dikenal dengan BRINS, sebagai bagian dari rencana perusahaan untuk masuk ke bisnis asuransi umum. Berikut jajaran direktur dan komisaris. Di sini kita bisa melihat nama-nama siapa direkturnya, siapa komisarisnya. Dari sini kita bisa
menilai apakah kita mau berinvestasi di BBRI apa enggak gitu. Jadi kan kalau kita investasi berarti kan kita memiliki suatu perusahaan tersebut. Jadi kan kita nggak mau kalau perusahaan yang kita punya itu dipimpin sama seseorang koruptor atau yang pernah berurusan dengan hukum tentang keuangan gitu kan, kita nggak mau kan. Jadi kita harus lihat benar-benar siapa aja pemimpin di perusahaan ini gitu. Selanjutnya ini adalah pemegang saham dari BBRI. Kita bisa melihat siapa saja. Kalian bisa amati di situ siapa pemegang sahamnya. Selanjutnya yaitu penghargaan BBRI dan anak perusahaannya. Ini hanya sebagian kecil, masih banyak lagi penghargaan dari BBRI yang tidak saya cantumkan di sini. Ini hanya 2 dari sekian banyak penghargaannya. Berikut ini adalah berita terkait tentang BBRI. Seperti BRI sasar 1,1 juta nasabah untuk bantuan UMKM senilai 2,4 juta. Yang selanjutnya, semester 1 Bank BRI sudah mencetak laba bersih sebesar 10,18 triliun. Itu sangat besar. Itu baru semester pertama, belum 1 tahunnya ya. Yang selanjutnya ini BRI telah salurkan KUR atau kredit usaha rakyat senilai 84,8 triliun. Selanjutnya ini adalah grafik dari income statement BBRI selama 5 tahun terakhir. Pendapatannya ini cenderung naik terus, jadi setiap tahun tuh dia pendapatannya naik terus. Ini bagus. Jadi kita bisa investasi di perusahaan yang pendapatannya ini tuh naik terus, bukan turun. Net profit marginnya cenderung stabil, dan ini di tahun 2020 itu sudah setengahnya, jadi kemungkinan akan meningkat atau bisa juga stabil. Yang kemudian ini adalah balance sheet dari BBRI. Liabilitasnya cenderung meningkat tapi tidak meningkat secara tajam, jadi masih aman karena asetnya juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Terus DER-nya ini stabil, cenderung stabil karena naiknya cuma sedikit, turunnya cuma sedikit gitu. Terus yang tahun 2020 ini naik sedikit lah ya, jadi nggak apa-apa. Akhirnya kita masuk ke kesimpulannya, yaitu hasil-hasil positif BBRI beberapa tahun ini patut dijadikan pertimbangan oleh calon investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan, baik mencari capital gains dari penjualan saham ataupun mencari dividen, karena di tahun 2020 ini BBRI membagikan dividen dengan dividen yield sebesar 5,01%. Sekian penjelasan tentang analisis dari BBRI ini. Jika kurang jelas, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya, saya juga mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.